cucu buat mama. Mama, aku dan Rosa itu sudah berusaha kemana-mana. Tapi memang kita belum dikasih momongan, mau gimana dong? Iya, Ma. 7 tahun, kamu denger ya? 7 tahun menikah belum juga punya anak, kamu denger Reza? Denger. Kalau begini caranya, Mama tidak akan memberikan harta warisan peninggalan almarhum papa kamu. Kok Mama gitu? Kalau dalam tahun ini kamu juga belum ada tanda-tanda kehamilan, Mama serius. Mama akan memberikan semua harta warisan peninggalan papa kamu untuk kakak kamu yang sekarang istrinya sedang hamil tuh. Mama, apa-apaan sih? Rosa, kamu jangan diem aja dong. Yakinkan Mama kalau kamu benar-benar nggak mandul. Iya, Ma. Atau kalau kamu juga memang benar-benar mandul, kamu harus ikhlas ya. Reza akan segera menikah lagi. Mama, apaan sih? Kenapa? Mulai hari ini, kehidupan kamu dan istri kamu, Mama yang atur. Kamu dari awal juga Mama udah bilang kan, Mama gak setuju kamu kawin sama dia. Tapi kamu nekat sih. Begini kan jadinya, 7 tahun kamu belum juga hamil. Reza, kita baru pertama kali bertemu. Aku udah jatuh hati sama kamu. Aku tahu kamu udah nikah. Dan aku gak peduli. Hanya dengan satu cara aku bisa mendapatkan kamu. Ajian Semar Mesa. Sebentar. Ya. Halo Reza. Siapa nih? Lupa ya. Saya Devi Permata. Devi Permata yang mana ya? Waktu itu kan kita ketemu di kafe. Kamu lupa? Maaf, Nggak ngeliat apa? saya buru-buru. Maaf ya. Oh. Ya. Aku ingat. Gimana? Ada apa ya? Bisa dong kita ketemu? Ya, itu sih kalau kamu nggak sibuk. Ajianku Aji, membuka hati Reza Sumarjo, memeluk bulu perindu hati menyatu. Tergila-gila pada Devi Permata. Iya. Aku nggak sibuk. Oke, kalau gitu saya tunggu kamu ya. Oke, siang ini aku temuin kamu. Selama kamu belum memberikan Mama cucu, Mama tidak akan pernah menganggap kamu menantu yang baik. Bagaimana? Rosa ini menantu Mama juga. Rosa juga udah berusaha, Ma, dan selalu berdoa minta sama Allah supaya diberi keturunan. Rosa juga pengen menjadi seorang ibu, Ma. Tapi Allah belum mempercayakan itu semua kepada kami. Ma, Reza jalan dulu ya. Ya, biasanya. Assalamualaikum. Kamu aku kendalikan, Reza. Aku kendalikan pikiran dan kesadaran kamu. Kamu cantik. Berapa usia kamu? 25 tahun. Kamu nggak tahu umur aku yang sebenarnya, Reza. Aku berumur 45 tahun. Seandainya aku bisa menikahi kamu, aku pasti bahagia sekali. Kalau aku tantang kamu untuk nikahin aku, kamu berani? Membuka hati Reza Sumarjo, memeluk buluh perindu hati menyatu. Tergila-gila pada Devi Permata, merusak akal sehat. Aku terima tantangan kamu. Nikahin aku? Kita nikah siri. Istri kamu? Cepat atau lambat, dia pasti aku singkirkan. Ajianku Aji Semar Mesa, membuka hati Reza Sumarjo, memeluk buluh perindu hati menyatu. Tergila-gila pada Devi Permata, Ji Aji Semar Mesa,
merusak akal sehat. Cinta berubah menjadi kebencian. Rosa! 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 Iya mas. Kamu kemana sih? Bukannya buru-buru. Ya kenapa harus buru-buru sih mas? Kenapa teriak-teriak? Mas? Mas Reza? Mas kenapa sih mas liatin aku seperti ini? Kok kamu sudah nggak menarik lagi? Dan kamu selalu bikin aku kesel. Kamu ini kenapa sih mas? Kok kamu aneh sih? Ah, Mas, Nggak ada yang aneh. Kamu yang aneh. Karena dari dulu saya memang tidak pernah mengizinkan kamu nikah sama Reza. ya Allah, ada apa sebenarnya ini? Kenapa Mas Reza jadi aneh? malam ini aku minta izin. Izin? Izin apa Mas? Izinkan aku menikah lagi. Kamu menikah lagi? Mas, kamu sadar gak sih Mas apa yang kamu omongkan sekarang? Mas Reza? Iya, aku sadar sesadar-sadarnya. Ya jelas sadar. Memangnya Reza ngomong dalam keadaan mabuk? Hah? Enggak. Aku gak akan mengizinkan kamu untuk menikah lagi Mas, enggak. Nggak perlu pakai alasan. Kamu kenapa sih Mas? Kamu benar-benar udah berubah Mas sama aku. Aku istri kamu. Sadar Mas. Dengar ya, aku ingin menikah lagi karena aku ingin mempunyai anak. Darah dagingku sendiri. Mas, aku bisa memberikan anak untuk kamu Mas. Ya, aku bisa. Mana buktinya kamu bisa memberikan anak buat Reza? Hah? Beri Rosa kesempatan, Ma. Rosa bisa memberikan anak. Kamu belum jawab, Rosa. Enggak, Mas. Aku gak akan pernah jawab. Aku gak akan pernah mengizinkan kamu untuk menikah lagi. Sampai kapanpun. Aku melihat sesuatu yang aneh di sorot mata dan ekspresi Mas Reza. Apa yang sebenarnya terjadi sama Mas Reza? Oke, diizinkan atau tidak, aku tetap akan menikah lagi. Apa salah aku sih, Mas? Sampai suami aku tega seperti ini. Selama 7 tahun ini aku berusaha menjadi istri yang baik. Kalaupun aku belum dikasih keturunan, itu bukan kehendak aku. Tapi kenapa dia berubah seperti ini, ya? Mulai malam ini, kamu jangan tidur di kamar ini lagi. Kenapa, Mas? Kenapa, Mas? Bangun! Keluar dari kamar. Enggak, Mas. Keluar! Keluar kamu! Keluar! Kenapa kamu setega ini sama istri kamu sendiri, Mas? Aku ini istri kamu. Kenapa kamu bisa sebenci ini sama aku? Istighfar, Mas. Istighfar. Mas Reza. Mas, aku udah bikin sarapan buat kamu. Nasi goreng telur mata sapi kesukaan kamu tuh di sana. Mulai hari ini nggak perlu lagi siapin aku sarapan. Oh ya, juga makan siang dan makan malam. Oke? Mas kenapa, Mas? Karena apa yang kamu masak itu nggak ada yang enak. Loh,
Bukannya selama ini apa yang aku siapin, sarapan apapun, masakan apapun yang aku buat, kamu selalu suka. Pokoknya denger aja apa yang aku perintahkan, jangan bantah. Mas tunggu. Apaan sih Rosa? Udah, aku buru-buru. Aku butuh penjelasan kamu, kenapa kamu benci dan sejujur ini sama aku, Mas? Cukup Rosa. Aku nggak mau jawab apa yang kamu tanya, oke? Mas aku mau cium tangan kamu. Apa Mas Reza kena guna-guna? Masa iya masih ada di zaman sekarang ini? Udah kamu terima aja takdir ini. Dan kamu gak perlu nangis. Aku gak akan pernah mengizinkan Mas Reza untuk menikah lagi, Ma. Tapi Mas Reza pasti akan menikah. Mama kan juga seorang wanita. Harusnya Mama melarang tindakan Mas Reza untuk menikah lagi, Ma. Karena aku ini istri sahnya Mas Reza. Tapi kan Reza punya hak untuk menuntut anak dari kamu. Ma, Rosa pasti bisa memberikan keturunan, Ma. Rosa bisa memberikan cucu buat Mama. Sampai kapan? Hah? Sampai kapan? Sampai umur kamu nanti 40 tahun, iya? Gimana? Kamu yakin mau kenalin aku sama orang tua kamu? Yakin dong. Kalau istri kamu? Ya, dia harus nurut lah. Jelas istri kamu harus nurutin keinginan kamu. Kamu kan dalam pengaruh Semar Mesem. Kamu di dalam kendali aku, Reza. Yuk. Reza, ini siapa? Santai. Saya Devi, Tante. Dia wanita yang akan aku nikahin. Kamu gak salah. Kan katanya mama pengen banget punya cucu. Tapi kan gak senekat ini, Reza. Di dalam ada istri kamu. Jangan khawatir, Ma. Rosa pasti menyetujui aku menikah lagi. Aku tidak akan mengizinkan kamu untuk menikah lagi, Mas. Kamu ini benar-benar gak punya hati, gak punya perasaan. Dev, kamu sama mama dulu ya. Saya mau bicara. Iya, Mas. Sini kamu. Mas, kamu nampar aku. Kenapa? Kamu gak terima aku tampar? Hah? Harusnya aku yang marah sama kamu, harusnya aku yang nampar kamu, bukan kamu. Kamu dengar ya? Aku ingin menikah lagi. Ngerti kamu? Aku gak akan pernah mengizinkan kamu menikah lagi. Aku gak peduli. Kamu benar-benar udah berubah, Mas. Kamu udah benar-benar nyakitin aku, Mas. Kamu udah gak pernah membahagiakan aku lagi. Memang selama ini kamu sudah bahagiain aku. Ya Allah, yang aku hadapi bukan Mas Reza. Mas Reza gak seperti ini. Ada pengaruh magic di dalam diri Mas Reza. Istighfar, Mas, istighfar. Kamu ini dalam pengaruh orang lain, Mas. Nah, gak usah ngaco kamu. Dengar ya, aku ingin menikah lagi.
aku gak akan pernah mengizinkan kamu menikah lagi. Yang kena aji-aji tunduk dan patuh, merusak pikiran. Cinta menjadi benci, kebencian menjadi batu. Aku nggak peduli. Aku ingin menikah lagi. Kamu harus dukung itu. Sekalipun kamu siksa aku tidak akan pernah mengizinkan kamu untuk menikah lagi, Mas. Dengar Rosa, seminggu lagi aku akan menikah. Jadi kamu harus dukung aku. Ma, seminggu lagi aku akan menikahi Devi. Ya udah, terserah kamu aja. Yang penting Devi bisa memberikan cucu buat mama. Itu pasti, Ma. Devi pasti memberikan mama cucu. Bagaimana dengan istri kamu? Dia akan aku ceraikan, Ma, setelah aku menikah. Ma, kami keluar dulu ya. Mari Tante. Iya deh. Ya Allah, mudah-mudahan ini pertanda kalau aku hamil. Rosa mual-mual. Dia itu hamil atau masuk angin biasa ya? Aku harus segera kasih tahu Reza. Aku harus kasih tahu Mas Reza. Reza, kamu gak denger tuh? Istri kamu mual-mual. Dengar. Jangan-jangan dia hamil. Gak mungkin lah, palingan juga masuk angin. Tapi kalau dia hamil beneran gimana? Ya nggak gimana-gimana, Ma. Emang kenapa? Terus kamu jadi nikahin si Devi itu? Ya jadilah. Kenapa? Mama nggak setuju. Setuju sih. Tapi terus gimana? Kamu bakal cerain Rosa? Iya, Ma. Aku akan ceraikan Rosa. Jangan. Kamu nggak boleh cerain dia dulu. Tunggu janin yang ada di perutnya lahir, terus ketika dia lahir, baru kamu ceraikan dan kamu ambil hak asuh anaknya. Kamu akan selalu muda dan cantik. Lebih muda dari usia kamu. Tapi ingat, kamu jangan sampai melupakan ritual-ritual yang harus kamu lakukan. Karena Reza akan menjadi tumbal kamu yang ketiga. Dan kamu harus menikahi dia. Iya, Mbah. Mbah, apakah kemampuan saya menggunakan Aji Semar Mesem akan naik level? Setelah tumbal yang ketiga, tingkatannya akan naik. Kamu dan Reza kapan menikah? Minggu depan, Mbah. Bagus. Apa saya akan punya keturunan dari Reza? Sampai kapanpun, kamu nggak akan pernah bisa memiliki keturunan. Dan setiap laki-laki yang menikahi kamu akan mati. Dengar ya, Reza akan segera menceraikan kamu setelah bayi yang ada dalam perut kamu lahir. Itu pun kalau hasil pemeriksaannya kamu positif hamil. Aku diceraikan setelah melahirkan. Ini pasti rencana mereka. Mama cuma menginginkan bayi aku jika memang aku hamil. Kalaupun hasilnya positif dan Mas Reza tetap menceraikan aku akan memperjuangkan bayiku untuk tetap bersamaku selamanya.
Semoga Mama dan Mas Reza senang mendengar kabar bahwa aku hamil. Mama, hasil pemeriksaan dokter kandungan Rosa, alhamdulillah positif hamil, Ma. Hamil? Kenapa emangnya kalau hamil? Masalah emangnya? Bukannya selama ini yang Mama tunggu-tunggu. Ada yang aneh juga sama Mama. Kemarin-kemarin Mama selalu bertanya, kenapa aku gak hamil-hamil? Sekarang setelah Allah kabulkan doaku dan aku hamil, sikapnya Mama cuma biasa-biasa aja. Ya udah mah kalau gitu Rosa ke tempat Mas Reza dulu. Permisi. Aku nggak mau nikah sama kamu kalau kamu belum ceraiin istri kamu. Aku pasti ceraikan. Dasar pelakor! Kamu cepetan pergi dari sini. Atau aku akan teriak sekencang-kencangnya. Kamu nggak berhak mengusirnya. Tapi aku istri kamu. Aku berhak mengusir perempuan ini. Ini rumah saya. Saya kepala keluarga di sini. Jadi saya yang berhak. Sekarang angkat kaki dari rumah ini. Keluar! Baik, aku akan pergi dari rumah ini bersama bayi yang ada dalam perut. Aku nggak peduli. Dengan caraku, aku akan membuat dia dan janin yang ada di kandungannya menderita. Dia dan janinnya harus menjadi tumbal juga, satu persatu. Iya, kau memang gak akan pernah peduli sama aku. Karena kamu udah terberdaya sama perempuan. Mas, kamu sudah menampar istri kamu sendiri demi pelakor ini. Diam kamu. Mau aku tampar sekali lagi, ha? Mana kamu? Aku cuma mau ngambil barang-barang. Dan gak akan bawa barang yang bukan milik kamu. Ya Allah, semoga aku sabar dan kuat menghadapi semua ujian ini, ya Allah. Hanya kepadamu hamba meminta pertolongan. Aku benar-benar kasihan sama kamu ya, Mas. Iman kamu benar-benar lemah. Kamu sudah diperdaya sama sihir perempuan itu. Diam kamu. Sekarang angkat kaki dari rumah ini. Pergi! Aku akan pergi dari sini. Dan Allah tidak akan pernah diam melihat perlakuan kamu kepada istri kamu dan anak kamu sendiri. Kamu benar-benar laki-laki brengsek, Mas. Banyakkan omong kamu. Ayo, keluar! 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 Pergi kamu! Dan jangan pernah kembali lagi. Kamu benar-benar sudah menjadi iblis, Mas. Kamu gak punya rasa kasihan sama sekali. Maafkan papa kamu ya, nak. Kamu harus kuat. Ibu akan selalu menjaga kamu. Semua foto yang ada Rosa kamu bakar. Disimpan aja ya. Enggak. Kamu bakar semua foto yang ada Rosa. Disimpan aja lah, Dev. Untuk apa? Kamu tuh udah nikah sama aku. Kamu suamiku sekarang. Kalau kamu nggak mau bakar semuanya, aku yang bakar. Iya, aku bakar.
Ya udah sekarang. Iya, aku bakal. Mbak, satu ya Mbak? Iya, Bu. Itu tangannya kenapa Mbak merah gitu? Iya, Bu. Badan saya tuh lemah sekali. Sekarang ini gampang banget saya tuh kena dada saya sakit. Badan saya suka demam sendiri. Masya Allah Ibu, itu harus diperiksa. Nanti jatuhnya jadi penyakit loh. Iya, Bu. Muka Mbak juga pucat loh Mbak. Iya. Ya Allah, kok aku capek sekali. Badanku nyeri kena terik matahari. Aku nggak kuat. Apa sebaiknya aku pulang aja? Apa yang Ibu alami adalah gejala penyakit lupus. Penyakit lupus, Dok. Itu kan penyakit berbahaya, Dok. Sama seperti kanker kan, Dok? Iya, Bu. Lupus adalah penyakit peradangan atau inflamasi kronis yang disebabkan oleh sistem imun atau kekebalan tubuh yang menyerang sel jaringan dan organ tubuh itu sendiri, Bu. Dan penyakit itu disebut penyakit autoimun. Astagfirullahaladzim. Kenapa kakiku lemas sekali? Lupus dapat menyerang berbagai bagian organ tubuh seperti kulit, sendi, sel darah putih, ginjal, paru-paru, jantung, otak, dan sumsum tulang belakang. Berat sekali untuk jalan, ya Allah. Ma, Mama habis ngepel. Sikat kamar mandi ya, Ma. Masya Allah Dev, Mama kan bukan pembantu. Mama capek sayang. Mama izin mau makan dulu ya. Gak boleh. Lagian Mama itu kan pembantu buat aku. Kok diem? Ngepel dong, Ma. Kenapa aku jadi seperti ini ya? Kenapa aku nggak bisa menolak apa yang diperintahin sama Devi? Mama tuh harus nurut sama aku. Jadi apa yang aku suruh ke Mama, Mama harus lakuin. Iya Dev. Warisan dari suami Mama, semuanya harus Mama kasih ke aku. Ingat ya, Ma, atas nama Devi Permata. Loh. Mama, kok Mama ngepel? Devi, kamu yang nyuruh? Iya, aku yang nyuruh. Kamu gimana sih? Orang tua kok disuruh-suruh? Kamu tanya aja sendiri sama mama kamu. Mama kamu kok yang mau. Iya Reza, nggak apa-apa kok. Mama ikhlas. Mama, udah ya, nggak usah ngepel lagi. Kenapa aku ini? Kenapa aku nggak laporan aja sama Reza? Devi sudah memperlakukan aku seperti pembantu. Dev, harusnya kamu itu perlakukan orang tua jangan seperti ini. Kamu harus menghormati dia. Kamu salahin aku. Jadi kamu belain mama kamu? Bukan, enggak. Aku nggak nyalain kamu. Tapi harusnya kamu itu seperti Rosa, santun, hormat pada orang tua. Kamu banding-bandingin aku sama mantan istri kamu. Kamu tahu Rosa? Rosa itu sekarang mengidap penyakit yang mematikan. Tahu dari mana kamu? Karena aku yang membuat dia sakit. Feeling aja.
Aku ngerasa ada yang aneh. Kenapa aku dan Mama batu banget sama Devi? Mas Reza, aku mau semua harta ini jadi milik aku. Iya. Iya, itu pasti. Mama setuju kan? Iya, Dev. Mama setuju. Ajian Semar Mesem membuat Reza dan mamanya nggak bisa menolak apa yang aku inginkan. Tapi kekuatan itu akan memudar jika aku nggak bisa memberikan tumbang. Ya Allah. Allah Maha Pengampun. Ampuni segala dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Jika memang sakit yang aku alami saat ini karena dosaku, ampuni hamba dan terima tobat hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah, aku berlindung dari setan-setan yang terkutuk dan hayangkan Ibu-Mu yang nyata ya Allah. Jika memang sakitku ini karena perbuatan orang yang ingin membuat aku tersiksa, hamba mohon beri perlindungan-Mu buat hamba ya Allah. Harapan hati David Hasan, wafil hayati Hasan, wakil Mama mertua saya, Mbah. Iya, makasih, Mbah. Ya Allah, saya mimpi serem banget. Ya Allah, kenapa ini? Mama mana, Dev? Emang belum keluar kamar? Masih tidur? Mungkin. Dari tadi sih aku belum lihat. Kok tumben? Jam segini belum bangun. Jangan-jangan Mama sakit. Aku cek Mama dulu ya. Ma, Mama, Mama, bangun Ma. Dev, Devi, Mama Dev. Mama kenapa? Nggak tahu. Aku datang, Mama sudah posisinya seperti ini. Mama. Harusnya aku banyak istirahat. Penderita penyakit lupus nggak boleh terlalu kena sinar matahari. Nggak boleh capek. Tapi aku harus gimana lagi? Aku pasrahkan saja semuanya sama Allah. Terserah Allah. Aku diam di rumah. Aku nggak bisa mencari rezeki. Jamu. Mbak Rosa, udah dengar kabar berita duka belum? Berita duka apa, Ibu? Bu Ana, mamanya Pak Reja baru meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama Ana. Iya. Saya baru pulang dari sana tadi. Iya, Ibu. Kalau gitu saya juga mau ke sana, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, hati-hati, Mbak.
Waalaikumsalam. Mas, aku turut berbelasungkawa atas meninggalnya Mama ya, Mas. Terima kasih. Boleh aku melihat wajah terakhir untuk Mama? Silakan. Ya udah, aku ambil wudhu dulu ya, Mas. Terima kasih. Kamu yang ngasih tahu mantan istri kamu kalau mama meninggal. Bukan, enggak. Aku lupa. Terus siapa? Kok dia bisa tahu? Mungkin tahu dari tetangga. Aku nggak suka dia ada di sini. Kamu usir dia dan jangan izinkan dia pergi ke pemakaman. Apa salahnya sih? Buat aku itu salah. Kamu nurutin aja perintah aku, Reza. Kamu nggak lihat kulitnya Rosa? Dia itu kena penyakit menular. Makanya usir dia dari sini. Aku takut. mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman Rosa, aku mau bicara dengan kamu. qad haqqal qawlu ala absarihim fahum la yu'minun. Kamu tinggalkan rumah ini. Kenapa, Mas? Apa aku merusak dan mengganggu kamu? Enggak. Devi nggak suka kamu di sini. Mas, aku ini mantan istri kamu. Aku kenal Mama jauh lebih dulu daripada istri kamu yang sekarang, Mas. Aku cuma mau doain Mama aja, tapi kamu tega ngusir aku. Kamu jangan salah paham. Aku cuma ingin melihat jasad Mama yang terakhir kali. Aku cuma ingin mengantarkan Mama ke peristirahatan yang terakhir. Cuman itu, Mas. Pokoknya kamu tinggalkan rumah ini sekarang. Iya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Musir aja lama benar. Kamu sakit? Iya, Mas. Aku sakit. Kamu sakit apa? Aku kena penyakit lupus. Lupus? Tapi nggak apa-apa kok, Mas. Aku Rosa. baik-baik aja. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Allah, Astaghfirullah. hanya kepadamu hamba meminta pertolongan. Hanya kepadamu hamba berserah semua hamba. Wafiqni amala maqbula. Alhamdulillah, penyakit lupus yang ibu derita sekarang sudah tidak ada lagi. Dan sekarang ibu sudah sehat. Alhamdulillah. Allah masih sayang sama saya, Dok. Sehingga saya diberi kesempatan untuk beribadah dan berusaha. Alhamdulillah, Bu. Tidak lama lagi ibu akan punya anak. Alhamdulillah ya, Dok. Kamu kenapa teriak-teriak?
Sakit. Dev, muka kamu. Kenapa kamu berubah? Gawat. Reza bisa tahu usiaku yang sebenarnya. Aku nggak tahu kenapa kecantikanku memudar. Aku udah memberikan tumbal Mama Ana. Apa karena aku belum menjadikan Reza tumbal? Kecantikanku memudar. Aku cuma nyentuh kamu. Kenapa kamu kesakitan? Kita ke rumah sakit sekarang ya. Aku nggak kuat. Istri Pak Reza terkena penyakit lupus. Tapi istri saya masih bisa sembuh kan, Dok? Kami sudah memberikan obat untuk mengurangi lukanya. Kita berdoa aja, karena segala sesuatu atas kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Saya permisi dulu, Pak. Terima kasih, Dok. Aku kena lupus, Mas. Aku nggak mau mati, Mas. Aku nggak mau mati. Iya. Sabar. Kamu tenang ya. Kamu pasti sembuh. Aku nggak percaya dokter. Tolong cariin aku orang pintar, Mas. Kamu itu kena penyakit medis. Bukan guna-guna. Nggak, Mas. Dokter tuh nggak bisa sembuhin aku. Aku perlu orang pintar. Panggilin aku, Mas. Mas. Dev, diam. Bisa diam gak kamu? Kamu bentak aku, Mas. Kamu tuh bikin aku pusing. Aku panik. Aku tahu penyakit yang aku alami, Mas. Dokter nggak akan sembuhin aku. Aku perlu orang pintar, Mas. Antar aku ke sana. Gak akan. Aku gak akan bawa kamu ke orang pinter. Karena aku gak percaya dengan hal-hal begituan. Reza, kamu nggak tahu. Aku tuh bisa membuat kamu tergila-gila sama aku karena magic smartness. Dan aku bisa lebih muda dari usiaku yang sebenarnya. Kamu tuh harus nurut perintahku, Mas. Aku ini suami kamu. Kamu yang harus dengan aku. Kenapa kamu dan Rosa penyakitnya sama? Magic yang aku kirim ke Rosa berbalik ke aku. Rosa? Ini anak kita. Iya, Mas. Ini sudah waktunya aku mau melahirkan. Ya Allah. Aku sudah melakukan kesalahan besar padamu, Rosa. Aku sudah memaafkan semuanya, Mas. Dan hari ini kita sudah memutuskan untuk hidup masing-masing. Tapi kamu tenang aja, Mas. Aku akan tetap ngasih tahu ke anak kita bahwa kamu adalah ayahnya. Tapi anak ini akan tetap bersama aku untuk selamanya. Ya sudah, Mas, kalau begitu saya permisi. Saya mau ke ruang salin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku harus tinggalin rumah sakit, Mbak. Iya, penyakit kamu tidak bisa disembuhkan jika dokter yang menangani kamu. Kamu bisa mati di sana, sekarang juga. Kamu harus tinggalkan rumah sakit itu. Terus Reza, Mbak? Tinggalkan Reza. Kamu gak akan kehilangan Reza, sekarang juga. Kamu harus tinggalkan rumah sakit. Atau kalau enggak, kamu mati di sana. Enggak, Mbak. Aku nggak mau mati, Mbak. Aku nggak mau mati. Dengar ya, sekarang juga. Cepat tinggalkan rumah sakit itu. Iya, Mbak. Aku harus ikutin maunya Mbak.
aku salah. Devi? Dev? Devi? Suara tangisan bayi. Rosa. Rosa sudah melahirkan anakku. Suster, istri saya sudah melahirkan. Sudah Pak, Alhamdulillah ibu dan anaknya sehat walafiat. Makasih, suster. Rosa. Rosa, maafin aku. Selama ini aku sudah berdosa ke kamu. Kamu adalah wanita yang hebat, wanita yang sangat tegar. Kamu adalah penghuni surganya Allah. Dia adalah bukti cintaku padamu.